Halo, assalamualaikum sobat semua. Jumpa lagi di Wardana Community, tempatnya belajar bersama, berbagi ilmu, dan semoga bisa menjadi sedekah ilmu kita bersama. Kali ini saya akan membagikan video bagaimana caranya agar kita bisa panen buah kelengkeng tiap bulan. Caranya bagaimana? Caranya adalah pohon kelengkeng tersebut dirangsang supaya mau berbuah, atau bahasa kerennya adalah diboster. Ini kebun kelengkeng saya. Pohon-pohon kelengkeng ini berumur sekitar 3 tahun. Jenisnya adalah New Crystal. Kelihatan agak kurang terawat memang, karena sering saya tinggal bekerja di luar kota. Nah, untuk pohon yang ini baru saja selesai dipanen buahnya, dan langsung dilakukan pemangkasan atau pruning, agar nantinya bisa berbuah lebih banyak lagi. Untuk bisa tahu bagaimana cara pruning atau pemangkasannya, sobat semua bisa menyimak video saya yang lain, karena sudah saya buatkan video tutorialnya juga, yang berjudul pruning pemangkasan kelengkeng pasca panen agar kelengkeng berbuah banyak. Nah, kalau yang ini sudah siap untuk dipanen buahnya. Buahnya sangat lebat, sampai batangnya merunduk atau mentiung menyentuh tanah. Ini bukan karena pohonnya yang pendek, namun karena terlalu berat buahnya, saking lebat rombolan buahnya. Nah, ini ada batang yang sudah saya cicil panen kemarin. Tingginya segini ketika tidak ada beban buahnya. Cukup tinggi sebenarnya, sekitar 4 meteran. Di saat berbuah sedikit, kita kepengen yang lebat buahnya, sehingga berbagai cara ditempuh dengan melakukan perawatan yang optimal. Namun, ketika berhasil berbuah lebat, ternyata itu menimbulkan masalah baru lagi, seperti yang terlihat di sini. Saking lebat rombolan buah kelengkengnya, batangnya sampai merunduk atau mentiung menyentuh tanah. Dan kalau kita biarkan, pohon kelengkeng kita akan rusak, karena batangnya bisa patah, karena nggak mampu menahan beban berat buah kelengkengnya. Nah, seperti ini contohnya. Batangnya betulan patah sobat. Buahnya tidak akan bisa matang sempurna. Bahkan bisa saja buahnya malah mengering, busuk, atau rontok. Hal itu bisa dilihat dari keadaan daunnya. Kalau daunnya langsung kering, berarti batangnya sudah mati. Namun di sini daunnya masih tampak hijau. Tandanya masih ada kehidupan di batang yang patah ini. Nutrisi atau makanan dari akar masih mengalir ke daun-daun dahan ini. Semoga saja buahnya masih bisa tua dan masak untuk bisa dipanen nantinya. Sementara untuk batang yang tidak sampai patah, sebenarnya dia cukup menderita juga, menahan beban berat buahnya, sampai tampak terpuntir seperti itu batangnya. Di samping itu, untuk batang yang tidak sampai patah seperti ini, namun kalau buahnya pada nempel ke tanah, buahnya juga akan kotor dan busuk terkena tanah. Benar-benar sayang ya sobat semua, hanya terbuang sia-sia. Seperti ini contohnya, banyak buah yang busuk dan rontok. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Nah, hal itu tidak saya bahas di sini juga, karena saya sudah buatkan videonya tersendiri juga. Silahkan sobat semua bisa menyimak di video saya yang lainnya. Judulnya, Awas Pohon Kelengkeng Rusak dan Buah Kelengkeng Rontok. Silahkan ditonton juga videonya. Jangan lupa di-subscribe juga ya sobat semua. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah, kalau pohon yang ini baru saja saya booster menggunakan petasan dan kembang api. Saat ini saya sedang bereksperimen
menggunakan poster kembang api. Karena awal mula ditemukannya poster adalah ada seseorang yang menyembunyikan petasan dengan cara ditimbun di dalam tanah. Kebetulan tempatnya di bawah pohon kelengkeng. Setelah 1 bulan lamanya, ternyata pohon kelengkengnya berbunga. Padahal saat itu pas lagi tidak musim buah kelengkeng. Nah, dari peristiwa itulah awal mula ditemukannya poster kelengkeng dan terus dikembangkan oleh petani kelengkeng sampai sekarang ini. Sesuatu yang tidak disengaja tadinya. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Kalau pohon yang ini juga baru saja saya poster menggunakan poster KCLO3, poster khusus kelengkeng yang umum digunakan. Saya juga sudah bikin video tutorialnya. Kalau sobat semua pengen tahu caranya memposter, silahkan bisa menyimaknya di channel saya juga, Wardana Community. Judulnya mudah cara poster kelengkeng dengan KCLO3, dan sesuai judulnya dijamin benar-benar mudah dan praktis, tidak ribet sama sekali. Untuk bahan posternya bisa dibeli secara online karena tersedia banyak di marketplace. Tinggal pesan saja, barang akan segera diantar ke rumah. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah, kalau yang ini juga baru saja saya poster, tapi menggunakan poster buah-buahan pada umumnya, dan di kemasannya tertulis untuk membuahkan pohon kelengkeng juga. Jadi bukan poster KCLO3 yang khusus untuk kelengkeng. Saya pengen bandingkan hasilnya bagus mana. Apakah poster buah-buahan pada umumnya ini yang buatan pabrik hasilnya bisa lebih bagus daripada KCLO3 yang sebenarnya dibuat bukan untuk poster kelengkeng. Sebagai petani, kita harus banyak bereksperimen, berani mencoba apa yang bagus dan cocok untuk tanaman kita, agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Kita lanjut ke pohon selanjutnya. Nah, kalau pohon yang ini sudah saya poster sekitar 1,5 bulan yang lalu dengan poster KCLO3. Sekarang sudah mulai membentuk bakal buah. Nah, ini dia. Bakal buahnya sudah berbentuk pentil. Kira-kira sudah sebesar buah merica. Agak lebih besar sedikit. Ada juga yang baru mekar bunganya. Nah, ini dia. Cuma 1 tangkai saja bunganya. Nah, yang di sana ada juga bunganya yang lagi mekar. Yang ini lebih banyak cabang tangkainya. Semoga bunga-bunga ini tidak pada rontok dan bisa menjadi bakal buah semuanya. Amin. Di sini terlihat banyak serangga yang lagi pada hinggap mencari makanan. Sebaiknya dibiarkan saja, jangan diusir, karena serangga-serangga ini dapat membantu penyerbukan. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah, kalau pohon yang ini sudah besar-besar buahnya. Ya, kira-kira 1 bulan lagi ini bisa dipanen. Nampak bersih dan cerah kulitnya, tidak hitam dan kotor, karena tidak ada hama kutu putih dan semut yang bersarang. Begitu ranum,
Para codot pasti tergoda imannya untuk memangsanya. Yang di bawah sini masih aman dari serangan codot, termasuk yang ini, yang belum sempat dibrongsong ini. Tapi coba lihat di sana, itu yang di atas sana sudah dimangsa codot sebagian. Tinggal tersisa yang kecil-kecil. Yang besar sudah dipetik sama codot. Nah, untuk mengatasi masalah codot ini, saya juga sudah bikin video tutorialnya. Silahkan sobat semua bisa cari di channel saya juga, Wardana Community. Judulnya adalah Pasang Jerat Codot agar kelengkeng tidak dimakan codot. Silahkan ditonton juga ya sobat semua. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah, kalau yang ini sebentar lagi sudah siap panen. Kira-kira seminggu sampai 2 minggu lagi. Tandanya adalah buahnya sudah semakin berisi dan berat. Ditandai batang sudah pada merunduk atau mentiup. Karena di saat buah kelengkeng menuju matang sempurna, biji kelengkeng akan mengecil dan daging buahnya akan menebal. Makanya beratnya akan bertambah dengan cepat. Dan sebelum terlambat, pohon kelengkeng harus segera diberi penyangga agar batangnya tidak patah dan buahnya tidak sampai menyentuh tanah. Dulu, kalau tidak salah, waktu pohon yang ini saya poster, selisihnya sekitar 2 minggu dengan pohon yang sebelumnya tadi, supaya saat panennya nanti juga tidak berbarengan, bisa bergantian, agar stok buah kelengkeng tetap ada terus. Oke, kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah, kalau yang ini sudah dilakukan panen dan pruning pasca panen sebulan yang lalu. Sekarang sudah mulai tumbuh cabang tunas-tunas baru. Jadi kelihatan lebih segar dan subur. Nanti kalau sudah tumbuh minimal 3 kali trubus daun, bisa mulai diposter lagi agar bisa berbuah lagi. Itulah kelebihan kelengkeng New Crystal ini. Bisa dibuahkan kapan saja. Tidak perlu menunggu musim buah kelengkeng tiba. Dan untuk rasanya, jangan diragukan lagi. Berani tanding dengan kelengkeng jenis yang lainnya. Kita lanjut dengan pohon berikutnya. Kalau yang ini, buahnya masih muda. Masih kecil-kecil buahnya. Masih agak lama panennya. Ya, sekitar 2 bulanan lagi baru bisa dipanen. Wah, ini cabangnya terlalu rendah, harus diberi penyangga agar buahnya tidak menyentuh tanah. Wajarlah sobat, pohonnya belum pernah dipruning, jadi arah dahannya belum terarah dan tertata dengan baik. Nantilah menunggu setelah panen dulu, baru dilakukan pruning atau pemangkasan dahan agar cabangnya bisa terarah dan tambah banyak lagi. Ini buahnya sudah terlihat terangum, sudah saatnya untuk dibrongsong. Soalnya usia buah segini ini sudah mulai diincar codot. Kalau tidak segera dibrongsong, akan habis dimangsa codot. Dan yang tersisa tinggal tangganya saja. Yang ini cabangnya juga terlalu rendah, harus diberi penyangga juga, biar tidak busuk buahnya. Oke sobat, kita lanjut ke pohon berikutnya. Kalau yang ini buahnya seumuran, hanya beda 1 minggu posternya dengan pohon yang sebelumnya tadi.
Buahnya juga sudah terlihat teranu. Sudah saatnya diperongsong juga. Ini juga sama dengan pohon yang sebelumnya. Belum pernah dipruning juga, sehingga pucuk cabangnya masih terlihat sedikit. Itulah sebabnya dompolan buahnya terlihat masih jarang-jarang. Oke sobat, kita lanjut ke pohon berikutnya. Kalau yang ini sebenarnya seumuran juga buahnya. Beda 2 mingguan bosternya dengan pohon sebelumnya. Waktu berbunga, luar biasa bunganya. Bisa ngebios bunganya. Itu istilah para petani kelengkeng. Namun ternyata bunganya banyak yang rontok dan gagal membentuk bakal buah. Orang bilang yang tumbuh kemarin itu adalah bunga jantan, sehingga tidak berhasil dalam penyerbukannya. Kita lanjut lagi ke pohon berikutnya. Nah, yang ini juga sama. Bunganya luar biasa awalnya. Bunganya bisa ngebios pokoknya. Seneng lihat awalnya waktu tumbuh bunga. Ternyata pada rontok juga. Kata orang, banyak bunga jantan juga yang tumbuh. Belum tahu juga apa sebabnya bisa tumbuh banyak bunga jantan. Kalau pendapat para suhu, itu karena timing pembosterannya kurang pas. Terlalu mepet waktunya dengan terubus daun katanya. Ya, namanya baru belajar. Jadi ngalami gagal juga. Kalau nggak gagal, nggak pintar katanya. Kita lanjut lagi ke pohon berikutnya. Nah, kalau yang ini kelengkeng jenis new crystal daun keriting. Begitulah orang menyebutnya. Secara genetik, sulit tumbuh besar dia, alias kerdil. Pertumbuhannya jauh tertinggal dengan teman-temannya. Padahal saat menanamnya bareng, perawatannya juga sama. Oke sobat, kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah, kalau yang ini lain dari yang lain. Saat tumbuh bunga bisa ngebios juga. Banyak bunganya. Dan akhirnya rontok juga seperti yang 2 pohon tadi. Cuma bedanya habis rontok bunga, dia tumbuh bunga baru lagi. Padahal belum dikasih booster lagi. Dan kalau kemarin bunga jantan yang banyak tumbuh, bunga yang tumbuh sekarang adalah bunga betina. Terbukti dari banyak pucuk bunga yang menjadi bakal buah. Tidak rontok seperti bunga yang pertama. Benar-benar fenomena yang aneh. Namun wajib kita syukuri, karena pohon kelengkeng ini punya semangat berbuah yang bagus, pantang menyerah, terus berusaha berbuah sampai berhasil. Benar-benar luar biasa sobat, patut untuk ditiru semangatnya. Nah, ini buah yang sudah agak besar. Kalau yang di sebelah atasnya ini kakaknya pentil, karena sudah agak lebih besar sedikit ukurannya daripada pentil. Kalau yang di atasnya lagi ada yang sudah agak besar buahnya. Di sampingnya masih berupa pentil. Sementara di sampingnya lagi baru tumbuh kuncup bunga, baru mau mekar. Dan di sampingnya lagi pentilnya sudah agak besar.
jadi disebut saja pentol, karena lebih besar dari pentil. Jadi tumbuhnya bunga tidak serentak, tumbuh terus bunganya, tidak berhenti, padahal tidak diberi booster ataupun pupuk lagi. Terakhir dipupuk dan di booster ya sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Nah, itu tadi sobat tentang kebun kelengkengku. Rasanya sudah komplit. Ada yang sudah panen, ada yang siap dipanen, ada yang 2 minggu lagi baru siap dipanen, ada yang 1 bulan lagi, dan ada pula yang 2 bulan lagi baru siap dipanen. Ada pula yang siap di booster, ada yang baru saja di booster, dan ada juga yang sudah tumbuh bunga. Jadi panen buahnya bisa bergantian, bisa diatur jadwal panennya. Jadi untuk bisa panen kelengkeng setiap bulan adalah bukan hal yang mustahil. Dan untuk sesi penutupnya adalah pohon kelengkeng merah. Pohon ini baru saja saya tanam sekitar 2 bulan. Tadinya tempat ini bekas new kristal daun keriting juga, tapi lebih kerdil lagi dari yang tadi. Pertumbuhannya sangat lambat, makanya saya ganti dengan kelengkeng merah ini. Dan baru sekitar 2 bulan ditanam, langsung berbunga. Padahal hanya dikasih pupuk kandang saja. Tingginya saja belum ada 1 meter. Untuk videonya juga sudah ada. Silahkan tonton juga ya sobat semua. Judulnya, wow, kelengkeng merah kecil berbuah. Oke sobat semua, saatnya berpamitan. Jika video ini bermanfaat dan memberi inspirasi, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.